sahabat Nova. Halo sahabat Nova. Kembali lagi di Konten Versus bersama aku Agni dan Nana. Nah sahabat Nova, kita nih lagi nonton video prank nih sahabat Nova. Tapi dari tadi Nana tuh kayak gak suka gitu loh sama konten prank. Padahal menurutku happy, menghibur. Iya kan? Enggak sih, sejauh ini aku nggak suka banget sama konten prank. Kenapa? Karena itu tuh sama aja kayak ngerjain orang nggak sih? Terus bikin emosi doang. Ya oke, bikin emosi doang. Nah oke, gini deh sahabat Nova. Hari ini kita bahas di Versus nih, kamu tim orang yang menikmati konten prank atau enggak? Karena aku menikmati konten prank. Ya kan kok prank, kenapa kan menghibur orang niatnya. Tapi konten prank itu kan bikin orang emosi banget kan. Terus habis itu bikin darah tinggi. Berarti kamu emang suka. Berarti kamu emang suka membuat orang emosi. Enggak, bukan aku nih, Gimana? tapi misalnya kita lagi nonton konten prank nih kayak tadi nih. Itu kan lucu ngeliatin ekspresi-ekspresi orang yang kayak kaget atau apa gitu. Jadi menurutku sebenarnya nggak ada masalah dengan konten prank. Bahkan konten prank itu dari awal bahasa Inggrisnya, maksudnya dari tatanan aslinya ya, artinya itu adalah kelakar, hiburan, cara membuat orang tertawa. Jadi menurutku nggak ada masalah. Emang kenapa kalau prank? Tapi itu mungkin kalau dalam batasan normal kali ya. Kalau dia udah nggak normal dan membuat kita semua jadi kayak kok gini sih? Benar. Iya kan, itu bakalan membuat kita jadi makin naik darah nggak sih? Bener nggak? Bener. Kalau umpamanya cuman masih batas normal kayak wah cuman dikasih apa namanya tuh kayak pisang kepleset itu, itu masih lucu. Tapi kalau cuman sampai bikin orang lain kayak wah nggak bener nih, kayak sampai stres gitu ya. Nah berarti itu salah pranknya menurutku. Kayak aku makanya nggak terlalu suka sama prank-prank yang zaman sekarang tuh. Nggak oke banget lah. Nih Ana, tapi kalau kita pikir-pikir waktu kita kecil kayak kita masih piyik aja, itu kita kan nontonnya kayak acara TV spontan atau mungkin kalau misalnya di luar negeri kayak Just for Love Gags, itu kan juga sebenarnya konten prank. Jadi sebenarnya menurutku tidak ada masalah dengan prank. Masalahnya di mana? Tapi kalau kayak konten prank zaman dulu tuh kayak spontan, Just for Love, dia tuh langsung yang minta maaf nggak sih hostnya? Kalau konten prank yang sekarang tuh kayak ditunggu dulu nih nyampe targetnya nangis, ditunggu dulu nih nyampe targetnya marah atau gimana biar itu video makin menarik terus engage-nya naik, gitu kan? That's why aku tuh nggak suka banget sama prank. Karena menguntungkan pembuatnya aja. Ya, tapi kan itu kan juga kayak sisi positif nggak sih? Kayak kalau misalnya itu anggaplah ini jadi konten kreatif ya, anggaplah ini konten kreatif. Berarti kan kalau misalnya kita berpikir, misalnya kita nyari nih prank yang kira-kira tidak menyakiti orang gitu misalnya. Terus kalau udah selesai dan ternyata viral atau rame diomongin, kan kita juga dapat uang. Berarti kan nggak salah, kita bisa mendapatkan uang, bisa melatih kreativitas, ya kan? Nah, tapi yang dapat duit siapa? Yang bikin doang, korbannya. Nah, terus ditambah itu kan kayak kepikiran gak sih korbannya tuh jadi kayak nggak akan percaya sama orang baru nih, padahal kita harus bersosialisasi, padahal kita harus menambah relasi, menambah teman gitu. Tapi karena konten prank ini dia jadi kayak berpikir oh nggak percaya lah gue sama orang baru lagi. Jadi trust issue gitu trust ya. issue, betul. Gimana tuh? Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang dia akan jadi trust issue, terus mungkin gak bisa bersosialisasi gitu ya di dalam kelompok. Ada nih seorang sosiolog dari UCLA, dia tuh bilang kalau misalnya konten prank yang masih dalam batas wajar, itu tuh malah bisa membuat seseorang menjadi bagian dari kelompok. Jadi sebenarnya gak bikin ansos. Cuman mungkin ini kali ya, apa memang batas wajar tadi yang harus di-highlight, ditekankan itu batas wajar. Kalau mungkin prank-prank yang kamu tonton kayaknya yang mungkin kayak prank HDRT itu big no banget sih. Terus kayak mungkin prank yang ini dulu tuh sempet viral, ada prank yang orang buang sampah ke waria, ya kan? Terus atau ada prank yang kayak mau ngasih uang ke pengemis tapi ternyata uangnya palsu. Atau ada juga tuh waktu itu prank yang kayak ojol, fake order ojol. Iya betul, itu kan merugiin banget ya kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau masih dalam taraf wajar, masih kayak yang cuman mungkin gak menyakiti secara fisik atau emosional gitu ya, kayaknya masih nggak ada masalah sih. Kalau ya. cuman sebatas lucu-lucuan sih masih nggak masalah ya. Kamu juga ngikutin, itu maksudnya menikmati spontan kan? Ya cukup menikmati zaman aku kan? kecil dulu Iya ya. kan, menikmati spontan, menikmati Just for Love itu kan, tapi ya pranknya memang masih yang wajar. Iya, kalau cuman bikin orang kepleset gitu kan itu nggak yang terlalu sakit, terus nggak sakit hati karena dia habis itu minta maaf hostnya waktu itu. Dan kadang-kadang tuh yang korbannya tuh malah ketawa gitu loh, kayak misalnya dikagetin gitu, kayak tiba-tiba tangannya putus gitu kan, gitu. Jadi ya
Mungkin trust issue iya bener sih, tapi Betul. menurutku bisa bikin trust issue. Apalagi kalau pranknya tuh udah mulai gak masuk akal, udah mulai yang eksperimen-eksperimen gak mutu gitu loh. Tapi ngerasa nggak sih kalau prank itu bisa ngebuat kita merasa ditipu sama orang lain, dan itu tuh bikin orang lain lebih jadi gue tuh nggak suka loh ditipu kayak gini. Oh, jadi kayaknya ketanam gitu ya di hatinya ketanam ya. di hati, jadi kayak tekanan psikologi sendiri loh. Aduh. Kan Bener. itulah kenapa prank-prank yang sekarang tuh big no. Iya. Itu. Ya itu sih sahabat Nova. Tapi kan namanya juga versus nih. Kalau sahabat Nova kira-kira mau tim aku nih, tim yang menikmati konten prank atau timnya Nana nih yang tidak menikmati konten? Salah. Atau timnya Nana nih yang tidak menikmati konten prank. Bisa nih tuliskan pendapat di kolom komentar ya, nanti kita balas-balas ini. Kalau misalnya kamu tim suka nonton prank, kenapa? Kasih alasannya dong. Karena kenapa? Ya masih gak ngerti aku kenapa nggak suka. Padahal kalau menurut Agni konten prank itu sangat lucu. Tapi Menghibur. kalau menurutku konten prank itu sangat big no. Tapi ya mungkin balik lagi konten pranknya sebatas apa. Betul, itu dia. Jadi mungkin kalau untuk konten kreator mungkin nextnya kalau misalnya mau bikin konten prank itu ya lebih bijak kali ya. Kalau mau memilih prank, jangan yang menyakiti secara fisik, emosional, psikologis. Karena tadi dampaknya serem banget ya, kayak Serem-serem. ditipu, trust issue tuh kan kayak Jadi nggak percaya diri sendiri lagi. Oh benar, juga. gak percaya diri. Iya. Terus nggak percaya sama orang lain kan kasihan. Iya benar-benar. Padahal mungkin banyak orang baik di sekitar dia, tapi karena dia trust issue jadinya nggak ini kali ya, nggak percaya ya. Ya itulah dampak positif dan negatif dari konten prank. Silakan sahabat Nova punya komentar apa nih, tulis aja di dalam kolom komentar. Pastikan juga sahabat Nova nggak ketinggalan konten versus lainnya, atau konten lah baru tahu, konten kewanitaan, konten kesehatan, konten update artis, semuanya ada di sosial medianya Nova. Terima kasih ya sahabat Nova yang sudah menonton. Bye bye.